Nanti saya minta link record, Mbak. Ya. Mulai Mbak Tia. Kita mulai saja nggih Bu Erna. Ya. Mulai aja. Baik, kita mulai teman-teman semua ya yang sudah memenuhi ya Zoom ini. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam Bu. Malam Bu. Sehat ya? Malam Bu. Semangat Bu. Sehat, semangat Bu. Baik, yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Erna Sriwibawanti. Kemudian yang kami hormati pula Ketua PPK ya, Pak Dr. Nindyo Cahyo Krisnanto. Kemudian ada Kepala Siskom ya, Sistem Informasi, Pak Rizar Ahmad ya. Kemudian juga teman-teman di sini yang dari berbagai prodi ini ya, ada Fakultas Hukum, ada mungkin prodi di FEB ya, akuntansi, mungkin manajemen, kemudian EP, dan juga ada teknik, baik teknik sipil, teknik mesin maupun teknik informatika, dan juga agribisnis ya. Jadi memang sangat banyak ya, oleh karena itu kita memang terbatas ya, karena Zoom kita kapasitasnya 500 ya, sehingga memang nanti mungkin akan kita record dan nanti akan kita share lewat YouTube. Nanti mungkin di akhir acara nanti Pak nanti akan meng-share untuk linknya dan sebagainya. Baik, teman-teman semua ya, pada kesempatan malam hari ini ya, sesuai dengan link Zoom yang kita buat, kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi ya terkait dengan KRS ya pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ya. Kenapa ada KRS ya, sosialisasi KRS ya, karena memang terutama untuk yang mahasiswa baru ya, ini ada sedikit ada hal yang baru ya, yang nantinya akan berhubungan dengan yang namanya kurikulum kampus Merdeka Belajar. Nah, sehingga nanti mungkin kita memiliki yang namanya laman ya, website, atau mungkin lebih tepatnya itu nanti adalah semacam aplikasi yang nanti akan kita pakai untuk mendaftarkan teman-teman yang memang berminat mengikuti kuliah di luar prodi ya, baik itu di luar prodinya di dalam Universitas Jana Badra atau maupun di luar Universitas Jana Badra. Nanti akan secara lebih detail dan lebih khusus akan dijelaskan oleh Pak Nizar yang memang beliau dari UPT Siskom yang tentunya sekarang namanya Biro ya Bu Erna ya, Biro Sistem Informasi, yang nanti akan menjelaskan secara detail ya terkait dengan mekanisme bagaimana cara KRS dan sebagainya. Sebelum dimulai mungkin kita buka dulu ya untuk kesempatan malam hari ini dengan kita mulai dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai berdoa, kita mulai. Baik, cukup. Nggak apa-apa. Selanjutnya mungkin sebelum ke Pak Rizar yang akan menjelaskan secara detail ya terkait dengan mekanisme KRS pada semester ini ya. Mungkin ada yang masih aktif mikrofonnya, bisa di mute supaya tidak mengganggu yang lainnya ya. Mikrofonnya supaya tidak mengganggu yang lainnya bisa di mute ya, karena ini cukup banyak ya pesertanya, supaya nanti yang lainnya bisa mendengar dengan jelas. Untuk yang pertama, kesempatan pertama akan secara resmi Bu Erna selaku Wakil Rektor 1 Universitas Jana Badra yang akan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pada kesempatan kali ini, yaitu sosialisasi KRS pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Monggo Bu Erna, kami berikan waktu untuk memberikan sambutan ya. Mungkin pemahaman kepada teman-teman ini terutama yang mahasiswa baru ya, dan juga nanti sebelum kita arahnya ke mekanisme dan teknis dalam pelaksanaan KRS semester ganjil ini. Monggo Bu Erna, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Malam.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah bergabung di acara malam ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu dari Siskom, kemudian dari PPK nanti ada Pak Nidjo dan Bu Wika, Pak Nisar dari Siskom, juga dari prodi-prodi lain. Pertama-tama memang saya sungguh mengucap syukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, bisa bertemu dengan saudara-saudara semua, adik-adik, mahasiswa baru khususnya. Ya, ucapan selamat datang di Universitas Jana Badra. Semoga adik-adik semuanya, ini adik-adik apa anak-anak ya? Jadi anak-anak ya, memang anak-anak ini. Anak saya, ya, saudara itu. Semoga nanti bisa belajar dengan baik di Universitas Jana Badra. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka, ya, perkuliahan memang saat ini kita belum membuka perkuliahan secara tatap muka. Jadi perkuliahan masih secara daring, secara online, karena memang kondisi tidak memungkinkan. Meskipun demikian, bukan berarti kita akan menurunkan kualitas mutu pembelajarannya. Jadi sekalipun tidak bertatap muka langsung, tetapi harapannya saudara pun akan memperoleh ilmu yang baik. Saudara mungkin bertanya-tanya kenapa kok KRS-nya sampai sekarang kok belum bisa. Jadi memang karena terjadi perubahan kurikulum terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sejak tahun 2020 kan pemerintah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana saudara nanti memang diberikan kesempatan belajar paling tidak 3 semester itu di luar prodi dan di luar kampus. Jadi harapannya saudara itu juga akan memperoleh tambahan pengetahuan, jadi tidak hanya belajar di kampus sendiri, tidak hanya belajar di prodi sendiri, tetapi saudara bisa belajar di luar prodi yang ada di dalam satu perguruan tinggi. Jadi saudara nanti bisa mengambil mata kuliah misalnya di prodi akuntansi ataupun mungkin di prodi TI. Saudara pun bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain yang ada kerjasama dengan Universitas Jana Badra. Dan bahkan saudara bisa belajar di luar perguruan tinggi dengan dunia industri, dunia usaha dengan cara magang. Ada berbagai program yang ditawarkan oleh kebijakan MBKM ini, yaitu di samping pertukaran pelajar, bisa dengan magang, bisa dengan KKN tematik, bisa dengan penelitian, dan lain sebagainya. Banyak pilihan. Karena kebijakan itulah maka kita membuat kurikulum yang baru. Jadi kurikulum 2021 yang kita terapkan ini berbasis MBKM. Sehingga memang perlu persiapan, sehingga KRS memang agak sedikit molor. Jadi kalau tadi banyak yang tanya kenapa kok belum bisa, karena memang ini baru persiapan, sehingga malam ini ada sosialisasi. Nah, dengan sosialisasi ini harapannya saudara semua bisa nanti melaksanakan KRS dengan lancar, kemudian melaksanakan perkuliahan dengan baik. Kami harap setelah saudara KRS, saudara mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sekalipun itu online, harapannya saudara juga tetap mengikuti kuliah. Nah, malam ini Pak Nisar dan juga Pak Nenjo serta Bu Wika akan menjelaskan terkait dengan bagaimana KRS yang akan dilakukan. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah hampir pukul 8, waktu sepenuhnya saya serahkan ke para narasumber, Pak Nisar, Bu Wika, dan juga Pak Nejo. Monggo Bu Diah dipandu
Saya kembalikan ke Bu Dia. Baik, matur nuwun Bu Erna selaku Wakil Rektor 1 yang sudah memberikan sambutan sekaligus memberikan pengantar ya terhadap perubahan kurikulum yang nantinya akan mengalami perubahan juga dalam mengikuti KRS ya, sehingga memang perlu dilakukan sosialisasi. Namun demikian karena memang kita ada keterbatasan ya Zoom ya, sehingga memang ini saya menyadari ini di luar ini sudah ratusan yang mengantri di waiting room ya. Tapi nanti oleh rekan-rekan dari Pak Nindyo dan juga mungkin dari Pak Nizar akan melakukan perekaman dan nanti mungkin akan di-share melalui YouTube. Dan Anda dan teman-teman Anda nanti juga akan kita berikan link sehingga nanti bisa ditonton ulang ya, dan mungkin bisa dipahami terkait dengan mekanisme dan teknis-teknis untuk melakukan KRS online ya. Baik, mungkin kesempatan pertama Pak Nizar dulu ya yang memahami betul ya seluk-beluk terkait dengan KRS online ya melalui sistem informasi kita, dan juga mungkin ada yang terbaru lagi yang mungkin rekan-rekan mahasiswa ini perlu mengetahui, ada yang namanya laman Jana Merdeka ya Pak ya. Nanti mungkin Pak Nizar akan memberikan pemahaman atau pengertian yang lebih jelas dan detail. Monggo Pak Nizar ya, kami persilahkan untuk memberikan sosialisasi sekaligus memahami, dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan ditahan dulu ya supaya nanti Pak Nizar bisa rampung atau tuntas dalam menjelaskan ini. Setelah nanti itu nanti kita bisa buka sesi tanya jawab ya. Monggo Pak Nizar, waktu kami serahkan kepada Pak Nizar. Silakan Pak Nizar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai persiapan untuk menjalankan KRS, terutama terkait dengan kurikulum Merdeka yang sudah mulai diterapkan. Baiklah, saya langsung saja menampilkan layar. Nah, ini halaman pertama ya. Jadi ini sifatnya memang adalah semester pertama kita melaksanakan kegiatan, jadi sifatnya masih rintisan, tapi kita sudah siap untuk menerima proses kegiatan KRS. Jadi seperti kita ketahui, ini sistem informasi akademik ini Merdeka, kurikulum Merdeka, itu diharapkan atau akan menjadi aplikasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan luar prodi maupun dalam prodi ya, sebagai pelaksanaan kurikulum MBKM. Kemudian otomatis juga akan mengelola transkrip mahasiswa, yaitu meliputi kegiatan kuliah ini paling minimal itu 84, paling maksimal 144 ya. Jadi kita bisa walaupun kurikulum MBKM bisa sebagian saja, tidak keseluruhan melakukan kegiatan luar prodi ya. Jadi kalau kita lihat di sini kegiatan luar prodi ada cukup banyak. Ada pertukaran mahasiswa, membangun desa, wirausaha, penelitian atau riset mandiri, proyek kemanusiaan, dan seterusnya. Ini tidak hanya 8, juga pada periode selanjutnya akan bertambah, tidak hanya 8. Pada intinya transkrip mahasiswa dengan kurikulum MBKM ini tentunya akan terdiri dari 2 hal, yaitu kegiatan yang inti, yaitu tadi kegiatan minimal 84 SKS, maksimal itu tambahan ya sampai 144. Kemudian kegiatan MBKM itu minimum 20 SKS, kemudian maksimum 60 SKS. Kegiatan kuliah, kegiatan MBKM ini ada yang berupa kegiatan kuliah, yaitu kegiatan yang namanya pertukaran mahasiswa merdeka. Itu merupakan kegiatan pertukaran ya, pertukaran mahasiswa. Itu untuk kegiatan dalam perguruan tinggi atau dalam PT maksimum 20 SKS, kemudian untuk yang luar PT itu 40 SKS. Ini maaf ini, sorry.
20 SKS itu sama 20 SKS juga. Jadi untuk kegiatan non kuliah ini yang kegiatan luar perguruan tinggi ini yang termasuk dalam kegiatan kuliah. Ini kalau 40-60 ini termasuk kegiatan non kuliah ya. Artinya kegiatan non kuliah ini yang sampai 60 SKS. Jadi total kegiatan yang MBKM, jadi kegiatan yang non kuliah di dalam atau mungkin diistilahkan dengan MBLK ya, Merdeka Belajar Luar Kampus ya. Jadi ini non kuliah artinya Merdeka Belajar Luar Kampus ini maksimum 40 SKS ini sebetulnya, ini kurang tulisan 40 SKS, ini terlalu banyak, mungkin saya edit sedikit aja. Ini 20 SKS. 20 SKS, sementara yang kuliah ini 40 SKS ya, atau 2 semester. Jadi siakatnya akan diharapkan bisa atau disiapkan untuk bisa menampung kegiatan yang di luar kegiatan perkuliahan biasa ya. Jadi ini karena memang namanya kurikulum merdeka, bahkan untuk tiap mahasiswanya pun nantinya bisa berbeda-beda. Kemudian untuk misalnya ternyata SKS MBKM-nya kurang dari 50 juga tetap bisa lulus ya, walaupun kurikulum merdeka tapi dianggap tidak dihitung sebagai melaksanakan MBKM. Jadi alangkah baiknya apabila melaksanakan MBKM maka harus minimal 20 SKS sehingga bisa dihitung sebagai melaksanakan kegiatan MBKM. Untuk jenis kegiatannya ini saya bisa mengelompokkan dua bagian, yaitu MBKM Dikti. Ini berpusat di kampus Merdeka, Kemdikbud.go.id. Kemudian MBKM Mandiri. Untuk yang MBKM Dikti itu kerjasama dengan banyak kampus ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, kemudian juga dengan dunia industri, sifatnya kompetitif, kemudian ada fasilitas dana, misalnya beasiswa UKT, biaya hidup akomodasi, kemudian kegiatan tersebut per semester akademik dikonversi menjadi 20 SKS. Kemudian MBKM Mandiri yang dikelola sendiri oleh kampus Jana Badra, baik itu berbasis kerjasama dengan mitra tertentu, pendanaan bisa merupakan hibah dikti ataupun kerjasama lainnya, kemudian juga bisa merupakan pendanaan yang mandiri. Ini mungkin siapa yang bisa melaksanakan MBKM? Yang bisa melaksanakan MBKM ini semua mahasiswa yang menggunakan kurikulum MBKM. Yang menggunakan kurikulum MBKM dalam hal ini angkatan 2021 untuk semua fakultas. Kemudian angkatan 2020 juga akan diterapkan kurikulum 2021, khususnya untuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Pertanian. Kemudian yang kurikulum lama, bagaimana? Apakah bisa? Itu bisa mengikuti kegiatan MBKM. Caranya ya mendaftar kegiatan MBKM. Paling enggak ya supaya langsung dapat itu ya langsung ambil yang 20 SKS satu semester. Kemudian mengajukan konversi kurikulum. Artinya apa? Artinya kegiatan tersebut bisa masuk ke kurikulum hanya apabila menggunakan konversi ke kurikulum MBKM. Kemudian mahasiswa yang sudah hampir selesai, ini saya tuliskan lebih dari 430, tidak perlu ikut ya. Kalaupun mau ikut ya sebetulnya tidak masalah, cuma kelebihan SKS dari SKS minimum untuk lulus. Kemudian tahapan melaksanakan MBKM Dikti ya. MBKM Dikti ini pertama harus mendaftarkan diri ke kampus Merdeka Kemdikbud.go.id. Kemudian setelah terdaftar,
maka mencari kegiatan yang diminati. Ini biasanya 3 bulan sebelum KRS ya. KRS mungkin kalau ganjil ini harusnya bulan-bulan April atau kalau yang ganjil mungkin sekitar Desember mungkin. Jadi sekitar kira-kira lah 3 bulan sebelum mulai semester berikutnya itu ada pendaftaran, ada kegiatan. Kemudian mendaftarkan diri, ada persetujuan prodi, kadang juga orang tua misalnya karena misalnya pertukaran pelajar atau ditempatkan di pinggir wilayah terluar atau wilayah-wilayah yang sulit, maka kadang juga membutuhkan persetujuan orang tua. Kemudian melaksanakan MBKM bersama pembimbing, kemudian akhirnya mendapatkan sertifikat dan pengakuan 20 SKS MBKM. Ini gambaran umumnya. Kemudian tahapan melaksanakan MBKM mandiri, MBLK atau Merdeka Belajar Luar Kampus. Nah, kalau yang mandiri ini kita silakan mencari di Jana Merdeka ya. Jana Merdeka ini adalah laman aplikasi yang rencananya akan menjadi pusat dari kegiatan kurikulum pelaksanaan kurikulum MBKM. Di Jana Badra adalah halaman ini janamerdeka.janabadra.ac.id. Nanti sama-sama akan kita lihat. Prosedurnya adalah mendaftarkan diri ya. Bagaimana cara mendaftarkan diri? Otomatis setelah aktif sebagai mahasiswa Jana Badra bisa langsung memilih ya ketika pada saat KRS. Kemudian melaksanakan MBKM bersama pembimbing, nanti kegiatannya itu tercatat di LMS. LMS kita itu janalearning.janabadra.ac.id. Ini ada rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi mid, evaluasi akhir. Kemudian akhirnya mendapatkan sertifikat dan pengakuan 20 SKS kegiatan MBKM. Ini kegiatan yang mungkin dalam waktu dekat ada nanti bisa dilihat. Tapi intinya nanti semua kegiatan yang bisa bisa dilaksanakan itu melalui alamat Jana Merdeka janabadra.ac.id. Dan untuk yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, ini adalah kegiatan MBKM mandiri yang namanya PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini caranya gimana? Jadi kalau kita lihat di kode mata kuliah yang tampil di KRS, itu pada digit ke-7, itu ada kode angka 2 atau 3 atau 6, itu ada artinya, yaitu kode 2, ini yang bawah ini kode 2, itu kelas TLPT atau transfer dalam PT, kemudian kode 3 itu kelas TDPT atau transfer dalam PT, ini terbalik ya, TDPT ya terbalik, TLPT luar PT, dalam PT. Ini berarti yang kebalik yang atas, ini harusnya TD, ini yang TL. Kemudian ada kode 6, yaitu mata kuliah yang bisa pengganti mata kuliah MBKM. Jadi kalau tidak ingin MBKM, ada mata kuliah dengan kode 6, di mana perkuliahannya dilaksanakan di dalam prodi sendiri, artinya tidak perlu keluar prodi untuk menyelesaikan SKS tersebut. Tapi kalau ingin memilih yang lain, ingin memilih menambah SKS dari kurikulum MBKM, maka silakan mencari pertukaran mahasiswa merdeka di Jana Merdeka. Kemudian melaksanakan kuliah di luar program studi. Jadi bisa jadi itu ada di dalam PT sendiri, misalnya dari teknik mengambil kelas di ekonomi seperti itu, atau sebaliknya, atau ngambil di hukum, atau ngambil di pertanian, atau sebaliknya seperti itu. Jadi untuk kode-kode tersebut, kode 6 itu bisa, kode 2, kode 3 itu nanti merupakan kegiatan
untuk kurikulum Merdeka. Kemudian setelah selesai tentunya mendapatkan sertifikat dan pengakuan SKSPMM. Ini kalau dari keluar ya, tapi kalau di dalam ya cukup mendapatkan KHS tapi dari prodi yang kita mengambil. Sehingga biasanya kalau mengambil luar prodi itu sebaiknya jangan cuma 1 atau 2 mata kuliah, sebaiknya agak banyak. Tapi kalau saya lihat pengarahan dari kurikulum yang ada itu biasanya hanya 2 mata kuliah atau berapa ya. Jadi tidak banyak, sehingga ikuti sesuai dengan kurikulum yang telah disiapkan oleh program studi masing-masing. Tapi kalau kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka itu oleh Dikti, itu tentunya karena berada di luar kampus, otomatis 20 SKS semua ngambil di kampus yang dipilih, itu ya bisa. Kemudian berikutnya KRS siakat fakultas atau universitas. Ini nanti ada Muri yang bisa ada Pak Muri yang bisa menjelaskan bagaimana prosedur KRS, mungkin yang sudah biasa atau yang mahasiswa yang sudah lama bisa melakukan sendiri untuk KRS ya di siakat fakultas atau universitas. Jadi pertama yang masuk ke siakatjanabadra.ac.id, kemudian klik fakultasnya ya sebagai mahasiswa karena ada tempat untuk sebagai dosen. Kemudian setelah masuk ke tempat KRS ya tadi dicermati kode mata kuliahnya. Artinya kalau kode mata kuliah di digit ke-7 itu 1, berarti itu wajib, tidak bisa tidak ya diambil di prodi sendiri. Tapi kalau kodenya 2, 3 itu berarti pelaksanaannya di luar. Nah, kalau pelaksanaannya di luar prodi, maka KRS ini selain dipilih di situ juga harus mengisi di Jana Merdeka ya. Kemudian kalau ada yang kode digitnya 6, itu digit ke-7-nya adalah 6, maka misalnya tidak ingin Merdeka belajar, pengennya di prodi sendiri saja, maka yang kode 6 itu tersebut dipilih saja, maka dianggap tidak memilih untuk Merdeka belajar. Jadi dia tetap mengambil sesuai mata kuliah yang disediakan di prodi. Tapi memang harus diperhatikan bahwa pada akhirnya ketika lulus itu diminta untuk minimal 20 SKS ya total, baik itu TLPT, TDPT ataupun kegiatan lain yang disebut sebagai MBLK ya, Merdeka Belajar Luar Kampus, itu maksudnya kegiatan non kuliah ya. Jadi ada magang, ada KKN tematik, ada wirausaha, seperti itu. Nanti kita lihat bahwa hal-hal tersebut memang beberapa yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga hal-hal tersebut sebaiknya ikut di MBKM-nya Dikti saja, di mana sudah difasilitasi oleh pemerintah. Seperti saya tunjukkan yang di atas tadi, yang MBKM Dikti ya. Jadi kegiatan yang MBLK ini paling utama adalah yang disediakan oleh Kemdikbud di kampus Merdeka. Kemudian juga bisa atau untuk kegiatan yang pertukaran mahasiswa Merdeka juga ada yang mata kuliah wajib, sehingga mau tidak mau harus ikut. Kemudian berikutnya adalah proses pelaksanaan kuliah. Ini kita baik kuliah di dalam prodi sendiri maupun di luar prodi, ini semuanya menggunakan Jana Learning, Jana Berdaya ID, kecuali yang di luar kampus ya. Kalau luar kampus berarti mengikuti sesuai dengan kampus yang menerima kita sebagai peserta pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi seperti itu. Kemudian untuk
log kegiatan MBKM, log itu segala macam catatan, kemudian proses itu juga akan menggunakan LMS yang sama. Kemudian saya akan tunjukkan halaman website ya. Ya, ini saya masuk ke Jana Merdeka. Jana Merdeka. .janabadra.ac.id. Ini merupakan pusat kegiatan kegiatan untuk informasi dan pendaftaran ya. Nah, seperti ini halamannya. Kemudian untuk ini banyak informasi ke bawah, apa itu Kampus Merdeka, ya, ada berita-berita bisa dilihat. Yang perlu kita lihat ketika KRS, di mana di situ kita diminta untuk melakukan kuliah di luar prodi, maka yang dipilih adalah program MBKM. Nah, kalau terkait tadi dengan kegiatan kuliah, otomatis yang dipilih adalah pertukaran pelajar ini ya, pertukaran pelajar. Jadi kalau yang kurikulumnya sudah MBKM, maka bisa langsung. Kalau yang belum, misalnya, maka bisa mendaftarkan diri untuk dikonversi. Ini link yang gambar nomor 8, yang tulisan angka 8 ini. Ini adalah kegiatan link untuk mendaftarkan diri untuk konversi kurikulum ya. Jadi selain melapor ke prodi atau ke fakultas untuk konversi kurikulum ke MBK kurikulum Merdeka, maka juga mendaftarkan di sini sehingga nanti perubahan atau konversi yang diperlukan akan kami siapkan. Kemudian untuk kegiatan pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar, ini bisa klik di sini. Kemudian memilih mau ngambil di mana. Misalnya saya dari teknik, saya ingin belajar di akuntansi misalnya. Maka saya akan milih di sini. Ini hanya ada satu, tapi sebetulnya bisa lebih. Dalam artian ini adalah kuliah TLPT ya, di luar prodi. Jadi untuk mahasiswa baru ini akan memilih ini karena selain mengisi KRS juga harus mendaftarkan diri. Ini adalah mata kuliah TLPT untuk khususnya bahasa Indonesia. Kalau misalnya mata kuliahnya lebih dari satu, maka ini hanya informasi pertukaran pelajar mata kuliah, misalnya dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Ini kan otomatis TLPT ya, di luar kampus, tidak di kampus Jana Badra, tapi di kampus UNY. Nah, ini pelaksanaan di kampus UNY, kemudian lihat lebih. Nah, ini nanti ada informasi, memang belum lengkap. Kemudian ada link di sini link biasa ya. Jadi memang tadi saya katakan ini masih rintisan. Jadi ini linknya link pendataan biasa, di mana nanti saudara mendaftarkan diri Anda. Nah, nanti data ini akan kami kumpulkan untuk kita sampaikan ke UNY terkait ke prodi yang akan menerima saudara untuk kuliah di UNY untuk khusus mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mahasiswa pertukaran pelajar ya, atau mahasiswa PMM atau seperti itu. Kemudian tidak hanya pertukaran pelajar, misalnya juga ada
penelitian, riset, ini juga kegiatan MBKM, maka kita bisa memilih ini. Kemudian kita juga pilih prodinya. Nanti bisa pilih prodi yang mana, tapi kita lihat yang sudah ada atau sudah siap kira-kira ini. Kemudian ada pendaftaran tim riset keilmuan. Jadi untuk kegiatan MBKM juga ada yang ikut dalam tim riset. Kemudian ini ada informasinya. Informasinya ini. Kemudian kalau misalnya tertarik, kita klik lagi. Ya, kamu. Mau isinya apa ya? Kamu, Bang. Nah, ini ya biasanya memang perlu login karena akan dicatat email kita. Kemudian kita lihat di sini ada informasi pendaftaran anggota tim riset program LPDP. Ini judul risetnya apa, syaratnya mahasiswa semester 5, bersedia kerja lapangan, kebutuhannya 2 orang mahasiswa akuntansi, 2 orang mahasiswa informatika, seperti itu. Kemudian keuntungan mahasiswa bisa dikonversi sebagai kegiatan minimal setara 12 KS. Kemudian emailnya tadi ditulis, kemudian nama seperti itu ya, prodi. Jadi ini adalah pendaftaran. Otomatis nanti akan ada seleksi ya, artinya tidak semua yang mendaftar akan bisa diterima. Tapi kalau misalnya sesuatu yang wajib kayak tadi bahasa Indonesia itu wajib, maka itu semua mahasiswa akan diterima untuk mengikuti kuliah pertukaran pelajar seperti tadi ya. Ini memang sekarang belum dari pihak prodi belum banyak yang mengisi. Nantinya kapan kita akan mengisi ini? Ini apabila di dalam KRS kita itu ada tadi kode-kode yang menunjukkan kegiatan belajarnya tidak di prodi tapi di luar prodi ya, baik itu perkuliahan atau yang lainnya. Mungkin untuk berikutnya mungkin saya tunjukkan mengenai sistem LMS kita. Jana Learning. Jana Learning. Ini terutama untuk yang mahasiswa baru. Mungkin sebagian sudah menerima informasi dari fakultas atau dari fakultas masing-masing. Ini sekedar pengulangan saja. Jadi semua mahasiswa Jana Badra itu harus punya akun Office ya. Jadi karena kita masuknya melalui OpenID Connect. Nah, ini untuk siapa? Ini untuk misalnya ada tamu pertukaran pelajar, maka kalau pertukaran pelajar saya arahkan masuk lewat sini, khusus untuk yang dari Jana Badra menggunakan OpenID Connect. Seperti itu. Di dalam jadi setelah KRS ini masuk sebagai siapa? Kalau ini kan sudah ada ya. Saudara harus ngisi sendiri nomor mahasiswanya, misalnya 21310045 seperti itu. Add. Nah, ini .web.id janabadra.id pasti seperti ini ya. Kemudian passwordnya secara default, secara standar itu UJB U besar, J kecil. Nah, kemudian tanggalnya berapa, misalnya 17 Agustus tahun 45 ya, tulisannya seperti ini. Ya. Jadi 6 digit saja ya, 19-nya nggak usah ditulis. 1708, nah seperti itu. Jumlahnya total
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 karakter, minimum 8. Ya seperti ini sign, tapi karena ini saya ngawur ya, ini nggak akan bisa masuk. Kalau sudah pernah masuk, maka nggak perlu login lagi ya. Misalnya saya langsung login pakai nama saya. Ini karena tidak HTTPS selalu kadang muncul seperti ini. Ya. Jadi tampilannya seperti ini. Karena ini sebagai admin, jadi tidak ada mata kuliah yang saya pegang di sini atau saya ambil. Ya, itu. Kemudian untuk KRS-nya mungkin Muri bisa atau ya monggo nanti terkait dengan KRS-nya mungkin sudah ditunjukkan ya di fakultas. Ini juga sekedar menunjukkan juga mungkin mungkin untuk Mas Muri bisa ini ya, bisa menunjukkan Muri. Halo. Mas Muri masuk Pak? Ada. Oh, ada. Sudah di dalam. Oh, Murianto ya. itu. Murianto. Bisa menunjukkan KRS-nya, nanti bisa diperhatikan mata kuliah dengan kode 2 atau 3 di digit ke-7 itu merupakan mata kuliah MBKM. Mas Jalu, mungkin Mas Muri bisa dijadikan sebagai co-host. Murinya juga nggak nyaut ya, Wi. Saya belum nemu Mas Muri. Murianto, ya. Mungkin Pak Ninja bisa bantu nggak itu? Atau kalau tidak ya, oh, udah co-host ya. Ya. Kalau tidak sih. Mas Jalu, Mas Sudah, Muri sudah. Oh ya. Sudah co-host. Terima kasih. Mas Muri dipanggil. Muri, tak coba saya telepon. Halo Mas Muri. Mas Muri. Sambil menunggu Mas Muri mungkin Pak Ninjo bisa jelaskan apa itu Bu Dia. Sistem Bu itu Mas Muri sama Pak Nizar Bu. Oh. Nggak nyambung. Sambil ini mungkin bisa ada yang mau bertanya, bisa saya jawab. Barangkali bisa di. Ya, monggo teman-teman kalau mau ada yang bertanya, mumpung ini sambil menunggu Mas Muri. Tanya Pak. Ya, silakan. Tanya Pak, mohon diulang tuh KRS mahasiswa baru angkatan baru di. Ini siapa ya? Mas siapa nih?
Nama Setio, NIM 21110107. Dari mana? Fakultas apa? Fakultas Hukum kelas malam B. Oke. Silakan yang jelas Mas pertanyaannya ya. Ya, mohon diulang untuk perihal pengisian KRS dengan metode baru ini karena kami belum paham. Terima kasih. Baik. Mau langsung dijawab atau gimana Pak Nisar? Ya, atau ya, atau Mas Jalu bisa ini enggak menggantikan Muri ini, Murinya menghilang. Mas Jalu kenapa? Bisa maaf, yang dari hukum ada nggak yang bisa memiliki passwordnya ini? Mbak Rini nggak bisa masuk tadi, udah tak suruh masuk tapi Mbak Rini nggak bisa masuk. Belum Karena sama. dapat. Oh ya. Murinya kemana ya? Atau sedikit untuk passwordnya. Iya. Ya, untuk yang passwordnya saya belum tahu, tapi ini kita tunjukkan sedikit aja. Ini bahwa untuk masuk ke sistem KRS seperti biasa atau yang sudah biasa akan masuk ke siaga.jennifer.ac.id. Ini ada aplikasi dosen, ada aplikasi mahasiswa ya, jangan ketukar. Kadang salah ngeklik password saya kok nggak bisa masuk, ternyata keliru ngeklik prodi yang lain. Misalnya kalau tadi dari hukum ya, maka untuk mahasiswa klik itu, NIM-nya tadi 21 1100 dapat dia. Nah ini cuma passwordnya yang secara default, maksudnya kalau mahasiswa baru ada defaultnya ini, Murinya menghilang. Atau mungkin sebentar, saya mahasiswa saya yang 20 ya, angkatan 20 apa angkatan harus angkatan 21, Pak? Enggak apa-apa, angkatan 20 juga bisa. Oh, bentar. Kalau angkatan Mas Jalu aja. Mas Jalu aja di sini kan nomor tapi nanti open ya ininya ya. Nilainya bagus-bagus kan? Oh, Mas Jalu nilainya bagus-bagus. Mas Jalu bisa nggak dijadikan contoh? Oh, bisa. Saya buka SIA Hukum ya, Bu. Oh, gitu. Berarti Mas Jalu ya? Oke, sebentar, Bu. Berarti Mas Jalu yang nge-share ya? Mohon izin Pak Nizar, mungkin sambil menunggu Mas Jalu ya. Ya. Bedanya kalau kita ikut MPKM sama tidak, karena ini saya angkatan lama sekali, saya angkatan 13 Pak, habis readmisi. Nah, itu apa Pak bedanya Pak? Apakah nanti akan berpengaruh ke mungkin atau pekerjaan atau yang lainnya mungkin gitu? Iya. Sebetulnya kalau dari sisi pengaruhnya itu ini kan karena ini merupakan program pemerintah ya. Kalau misalnya sudah dari angkatan lama dan sudah KRS-nya sudah mencukupi, mungkin fokusnya pada cepat lulusnya aja. Terus kalau untuk yang lain yang misalnya masih punya kesempatan untuk ingin melaksanakan MBKM, misal angkatan 2018 atau 2017, itu ya silakan mengambil, terutama sih yang kami sarankan ya kegiatan-kegiatan yang MBLK ya. Jadi di luar kampus, terutama yang disediakan oleh negara, misalnya
magang atau riset itu akan menjadi nilai tambah, baik itu bagi mahasiswa sendiri juga bagi Jana Batra juga akan mendapatkan nilai tambah juga karena sudah melaksanakan MBKM. Tapi secara khusus memang program MBKM tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa merasakan langsung dunia kerja, kemudian tetap didampingi oleh pembimbing. Jadi kalau misalnya magang, maka ya menjadi cantrik lah gitu di sebuah perusahaan. Kemudian yang cantrik itu adalah sebagai pembimbing dari dunia industri, kemudian ada pembimbing dari universitas dan dosen, itu juga akan membantu menjelaskan permasalahan membantu mahasiswa untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi tetap mahasiswanya yang bekerja seperti itu. Dan juga akan mendapat banyak keuntungan lain ya, misalnya uang kuliahnya dibayari, dapat bantuan UKT, kemudian dapat bantuan lainnya ya. Memang sesuai program yang ada seperti apa, bahkan juga bisa kuliah di luar negeri juga ada, misalnya pinter bahasa asing, kemudian mengambil yang pertukaran pelajarnya ke luar negeri, itu bisa. Artinya banyaklah keuntungan pengalaman ya, berada di luar kampus tapi tetap dibimbing oleh dosen. Seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti itu, mungkin Pak Nindya atau lainnya bisa menambahkan. Angkatan berapa itu Pak? Angkatan 2013 sudah. 13 Pak. Ya nggak usah MBKM Mas, selesaikan aja skripsinya. Ya, cepat lulus kan, itu juga memberikan nilai tambah. Baik untuk keluarga juga untuk kampus Jana Batra juga akan diuntungkan kalau cepat selesai. Siap Pak, terima kasih jawabannya Pak. Matur nuwun. Pak mau nanya Pak. Ya. Oh ini sudah dibu. Nah. Atau ini mau menjelaskan KRS dulu ya? KRS ya, dulu aja Pak. KRS dulu aja. Monggo apa dari login aja, di keluar logout lagi. Monggo dijelaskan. Terutama untuk mahasiswa baru. Ini linknya bukan si Akad ya Pak? Oh iya, bisa. Maksudnya lewat si Akad juga bisa, karena itu langsung bisa, tapi lewat si Akad juga bisa. Ini login linknya langsung ya. Ya. Jadi prinsipnya sama aja, cuma cara masuknya lewat pintu utama dulu, baru masuk pintu selanjutnya. Kalau ini langsung masuk pintu utama untuk langsung masuk. Nah ini kalau ini kan lewat pintu utama, nanti milih ke hukum ya. Nah, itu nanti sama aja masuknya seperti yang tadi. Ya. Mohon izin Pak, itu passwordnya belum ada yang tahu. Tadi kan langsung login. Halo nih Mas Jalu. Ini Pak Nizar, Mas Jalu ini suruh praktek itu gimana? Ya untuk passwordnya untuk kan beda-beda antara Fakultas Hukum dengan yang lainnya. Mungkin kalau di Fakultas Hukum sepertinya untuk passwordnya sama ya. Jadi password awal itu nomor mahasiswa,
username-nya juga mahasiswa, password-nya juga nomor mahasiswa. Seperti itu. Nanti setelah itu silakan diganti ya, agar tidak terganggu dengan orang yang iseng. Ini mahasiswa ya, hukum yang lainnya mungkin Pak? Untuk username, password-nya sepertinya sama ya. NIM sama NIM ya, password NIM sama NIM. NIM ya. Coba mungkin dicoba teman-teman, mumpung ini Mas Jalu ini mendemokan. Itu ada KRS, ada nilai, ada transkrip, status pembayaran, jadwal kuliah. Mungkin diklik KRS mungkin ya, Mas Jalu. Ini ada pertanyaan Pak Nizar. Untuk cara ganti password gimana ya Pak? Iya, ganti password nanti masuk ke profil aja. Nanti kan profilnya ada data-data kita, nanti di tab yang terakhir itu ganti password. Atau nanti bisa ditunjukkan. Ini lambat ya, mungkin lagi banyak yang mengakses. Jadi lambat. Atau karena berbarengan dengan streaming ya ini. Jadi juga lambat. Ini KRS-nya sudah bisa dimulai kapan ini? Yang Fakultas Hukum apa yang fakultas lain ini Mas Bahrul Ulum nih? Untuk KRS itu biasanya didahului dengan sosialisasi ya. Sosialisasi di masing-masing fakultas itu biasanya nanti juga diinformasikan password-nya juga sama seperti yang sekarang ini. Nah, ini tadi dari fakultas apa ya? Kalau teknik sudah, terus hukum besok Senin. Hukum nanti akan Senin ya. Maaf Pak, izin bertanya sambil menunggu Mas Jalu. Tadi di PPT Bapak menjelaskan kalau misalkan MBKM itu wajib untuk mahasiswa angkatan 2020, Fakultas FE, FH, dan FP. Nah, FT ini apa tidak wajib gitu Pak? Terima kasih. Iya, untuk yang FT memang kebijakan dari fakultas dan prodi itu tidak wajib. Dalam artian kalau mau, karena juga baru 2020 ya itu silakan mengikuti, cuma juga kita ngelihat juga kesempatannya. Kesempatannya misalnya kalau untuk kegiatan di luar kampus itu masih belum cukup ya seperti KRS-nya, SKS-nya. Tapi kalau untuk kegiatan pertukaran mahasiswa bisa, ya monggo aja dipilih. Artinya walaupun secara kebijakan tidak wajib, tetapi berhak ya, intinya seperti itu. Ketika ingin mengikuti MBKM, nanti saudara tinggal mengajukan diri untuk konversi kurikulum dari kurikulum yang sebelumnya, misalnya kurikulum 2016 pindah ke kurikulum MBKM. Seperti itu. Terus saudara bisa mengikuti pertukaran mahasiswa, baik itu yang dilakukan secara mandiri ataupun juga yang ditawarkan oleh Dikti ya. Kalau yang ditawarkan Dikti itu bisa jauh-jauh di luar pulau, beda pulau. Seperti itu. Pak, kalau yang konversi kurikulum itu untuk mata kuliah yang sudah kita ambil, apakah kalau dikonversi bisa jadi dianulir seperti itu atau enggak Pak ya? Ya. Prinsipnya dalam membuat konversi
kebijakan dari jurusan adalah tidak merugikan mahasiswa. Jadi kemungkinan besar tidak ada SKS yang hilang, tapi akan dikonversi ke mata kuliah lain di kurikulum yang baru, seperti itu. Memang untuk Misi Pak, berarti yang konversi SKS itu kita konversinya bisa milih untuk mata kuliah apa aja gitu Pak? enggak. Apa gimana? Tidak milih. Saudara mengajukan diri untuk konversi, nanti dikonversikan. Saudara tinggal terima jadi. Oh, gitu. Baik. Oh, ternyata akses KRS saya belum dibuka, Pak. Jadi masih terus loading terus, Pak. Kembali ke homepage kalau saya pakai HP itu. Kalau untuk yang buka yang lain bisa sih, Pak. Cuma bagian KRS-nya aja yang belum bisa. Kemudian Pak untuk pertukaran mahasiswa itu yang mengambil mata kuliah di prodi lain itu tidak harus 20 SKS kan Pak? Ya, yang 20 SKS itu yang MBLK ya. Jadi kegiatan yang non kuliah. Kalau kuliah itu ya sesuai dengan KRS kuliahnya berapa. Artinya kalau ngambilnya 2 mata kuliah ya mungkin cuma 4 SKS atau 5 atau kalau cuma ngambil 1 ya sesuai ya. Tadi yang 20 SKS itu kalau misalnya program pemerintah. Kalau program pemerintah kan semua misalnya yang skema 1 itu kalau misalnya kita ngambil di mana di Makassar misalnya, maka kita akan ngambil semua mata kuliah kita 20 SKS itu di sana semua. Seperti itu. Atau ngambil sebagian lagi ngambil di perguruan tinggi asal Janabadra misalnya pengen ngambil sebagian di Janabadra misalnya 3 mata kuliah terus sisanya ngambil di sana ya, seperti itu. Atau sebagian lagi ngambil di perguruan tinggi yang lain lagi, tidak di PT sendiri, itu bisa. Jadi itu kalau dari total 20 SKS itu kalau yang PMM-nya Dikti, tapi kalau PMM kita itu mandiri, itu beban biayanya terlalu besar kalau terlalu jauh seperti itu, maka kita untuk yang dalam waktu dekat ini atau yang dilaksanakan semester ini ya ada di UNY, kemudian ada juga di mana ya sesuai nanti ya, dicek saja nanti setelah waktunya KRS, kemudian ada kegiatan tukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ya di situ bisa dilihat itu apakah dalam PT sendiri. Kalau dalam PT sendiri juga kadang sudah diarahkan misalnya ambil di Fakultas Hukum ya sudah ikut saja arahan. Tapi kalau tidak diarahkan ya bisa ngambil di prodi lain misalnya seperti itu, mana yang diminati. Artinya nanti ketika lulus itu variasi satu mahasiswa dan mahasiswa lain yang akan sangat besar ya karena sifatnya tadi merdeka ya, seperti itu. Harapannya memang dengan cara seperti itu ada nilai lebih, walaupun juga otomatis ada yang kekurangannya juga ada, tapi diharapkan dalam era sekarang ini kegiatan MBKM akan punya nilai lebih dibandingkan dengan
yang sebelumnya lah, tapi itu juga sesuatu yang ngikuti zamannya lah, ngikuti eranya. Kalau dulu eranya ya semua di prodi sendiri, sekarang eranya bebas gitu. Memang ada kelebihan, ada kekurangan, tapi kalau bebas itu biasanya lebih adaptif ya, dari lingkungan yang sangat sangat disruptif ini. Saya pikir membebaskan diri itu bisa memberi kesempatan untuk berkembang di bidang-bidang yang lain atau mempunyai kelebihan di bidang-bidang yang lain. Ya itu sih jawaban pribadi. Mungkin Pak Nindyo mungkin bisa nambahin nih, Pak Nindyo nganggur dari tadi loh. Barusan sampai rumah ini Bu, sampai rumah barusan. Lah, oke ya, monggo Pak Nindyo. Oke, saya nambahin sedikit ya, sebentar. Saya sharekan biar mungkin teman-teman juga sudah ada yang kemarin mendengarkan tapi mungkin lupa ya. Jadi mungkin saya akan coba refresh lagi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Sebentar saya carikan slide-nya dulu. Ini karena baru aja sampai rumah juga ini, jadi harus sebentar, ini kayaknya. Oke ya, ini cuma saya ambil di teman-teman mohon diperhatikan, jadi jangan sampai ada lagi pertanyaan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah kewajiban perguruan tinggi untuk memberikan hak buat mahasiswa. Jadi saya sampaikan perguruan tinggi itu wajib memberikan, kemudian mahasiswa itu hak. Hak itu artinya boleh diambil, boleh tidak. Oke ya. Yang pertama adalah prinsip untuk pendidikan sarjana itu, untuk total lulus itu adalah 144 SKS Mas, minimal. Jadi kamu bisa dinyatakan lulus itu kalau sudah menempuh 144 SKS. Di kurikulum lama, sebelum kurikulum MBKM itu 140 SKS, 144 SKS itu semuanya ditempuh dalam program studinya masing-masing. Jadi contohnya nih, kalau kamu mamanya dari Prodi Teknik Sipil gitu. Dulu itu semua 144 itu ya kamu belajar di Prodi Teknik Sipil gitu. Yang Prodi Hukum juga semuanya seperti itu. Dulu kurikulum sebelum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian setelah ada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, pemerintah mewajibkan pada perguruan tinggi itu untuk memberikan hak kepada mahasiswa itu sebagian itu menempuh pembelajarannya di luar program studi di dalam perguruan tinggi sebanyak maksimum 20 SKS. Maksimum ya, jadi bisa kurang. Kemudian sebagian lagi itu mahasiswa boleh menempuh masa belajarnya itu di luar perguruan tinggi bahkan. Itu artinya contohnya gini. Jadi dari 144 SKS itu nanti program studi itu akan merancang sejumlah SKS yang wajib kalian tempuh di dalam program studi. Jadi kalau semua itu nanti difasilitasi, totalnya yang merupakan mata kuliah yang harus kamu tempuh di dalam program studi itu ada 84. Paling sedikit 84, bisa lebih. Oke, jadi 84 itu semuanya ditempuh dalam program studi. Oke, contohnya kalau kalian kuliah di Prodi Hukum ya minimal 84 itu harus menempuh di dalam program studi Prodi Hukum. Oke ya. Kemudian sisanya yang 20 SKS itu maksimal itu kalian bisa belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi. Contoh mahasiswa Prodi Hukum kalau pengen merdeka belajar bisa mengambil sebagian mata kuliah di Prodi Teknik mesin atau Prodi Teknik Informatika atau di ekonomi di dalam perguruan tinggi Jana Badra. Nah, perguruan tinggi Jana Badra itu memiliki 8 program studi S1. Kalian bisa ini nanti belajar di prodi-prodi yang kalian mungkin pengen tahu seperti apa gitu. Boleh sampai 20 SKS. Kemudian yang sisanya lagi yang 40 itu belajar di luar perguruan tinggi dengan 9 model kegiatan belajar.
Jadi yang 40 di luar perguruan tinggi artinya di luar Jana Badra, itu model pembelajarannya itu ada 9 jenis. Kamu boleh pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi lain. Artinya perguruan tinggi yang mempunyai kerjasama dengan Jana Badra. Atau perguruan tinggi yang memiliki mata kuliah di Sepada Indonesia, boleh. Kemudian boleh juga kalian maunya mengikuti kursus di lembaga-lembaga kursus internasional seperti Coursera, edX, MIT, dan sebagainya. Kemudian nanti setelah selesai mengikuti pembelajaran itu, kalian bisa laporkan ke Prodi untuk bisa dikonversikan dalam bentuk SKS. Ya, juga bisa kegiatan maunya magang. Nah, magang nanti kamu bisa ikut magang yang diselenggarakan oleh Universitas Jana Badra atau magang yang diselenggarakan secara resmi oleh Kemdikbud, boleh. Kalau mengikuti yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, kalian bisa lihat di websitenya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Di sana ada beberapa jenis pembelajaran Merdeka Kampus Merdeka. Kemudian kalian juga kalau yang mempunyai passion ngajar semuanya, kalian bisa mengikuti program asistensi mengajar. Mengajar itu maksudnya di satuan pendidikan itu maksudnya di SMP, SMA gitu ya. Jadi nanti kalian mamanya dari mahasiswa prodi hukum. Nah, selain kalian itu memiliki kemampuan akademik di bidang hukum, kalian juga mempunyai keahlian kompetensi di bidang mengajar gitu. Kemudian bisa saja mengikuti penelitian atau riset di lembaga penelitian atau risetnya dosen, boleh. Kemudian proyek kemanusiaan, ada wirausaha, studi, proyek independen, proyek desa atau KKN tematik, dan bahkan ditambahkan lagi adalah bela negara. Ya, bela negara itu juga menjadi salah satu bagian dari model pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini yang bisa kalian ikuti. Jadi ini polanya 84 20 40. Yang 84 itu minimal. Kalau nggak salah Prodikum itu menerapkan 94. Jadi 94 20 20 gitu ya kalau nggak salah. Itu yang Prodikum. Jadi ini yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, teman-teman sekalian. Kemudian setiap kegiatan itu nanti sistem konversinya adalah berupa sistem konversi jam kegiatan gitu. Jadi kalian begitu mengikuti kegiatan itu, kemudian ada supervisornya itu dari dosen, dan dari dunia industri atau mitra yang ada, itu kemudian harus melaporkan setiap kegiatannya. Pengakuannya adalah 1 SKS itu setara dengan 2.720 menit kegiatan. Artinya kalau kalian pengen diakui 20 SKS, ya kalian harus berkegiatan 6-7 jam per hari 1 semester. Itu baru bisa diakui 20 SKS. Nah, pola kurikulumnya, ini saya beri contoh ya, saya berikan contoh ini yang kurikulum agribisnis, contoh ini aja mungkin ada yang kurikulum, ini ada contoh untuk kurikulum MBKM, MBKM untuk ekonomi pembangunan, prodi ekonomi pembangunan, tapi polanya nanti setiap prodi bisa beda-beda, tapi polanya ya mirip seperti ini. Coba cek yang di bagian sebelah kiri, matriks sebelah kiri, ada matriks sebelah kiri saja, kamu lihat ya. Ini yang disebut dengan kurikulum Fully Merdeka. Jadi yang kolom itu adalah berupa jenis kegiatan atau jenis pengakuan SKS-nya, kolom itu. Kemudian yang baris itu adalah semester gitu sampai semester 7. Oke ya, di ekonomi pembangunan didesain mahasiswa itu harus lulus di semester 7, jadi 7 semester. Kemudian kalau ada tulisan origin prodi, artinya itu mata kuliah atau SKS yang harus ditempuh di dalam program studi. Contoh ya, contoh gitu. Semester 1, kemudian di kolom itu ada origin prodi, di bawahnya itu ada tulisan 6. Artinya kamu belajar di program studi itu sejumlah 6 SKS di semester 1 di program studi ya. Kemudian ada TDPT. TDPT itu yang di bawah segitiga merah itu. Kemudian di bawah TDPT itu ada angka 10. Kemudian di semester 1. Artinya kalian menempuh masa studinya 6 SKS itu origin prodi itu di dalam prodi. 10 SKS TDPT itu transfer dalam PT, artinya di luar program studi dalam perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian sebelahnya lagi ada 6 SKS dalam bentuk TLPT. TLPT itu transfer luar perguruan tinggi, 6 SKS belajar di luar perguruan tinggi,
Ya, jadi di semester 1 ini untuk EP itu 6 SKS belajar di dalam perguruan di dalam prodi, 10 SKS itu belajar di luar prodi di dalam perguruan tinggi Jana Badra. Jadi bisa aja dia di teknik informatika di mana dan sebagainya. Tapi rancangannya tergantung dari prodi masing-masing. 6 SKS belajar di luar perguruan tinggi. Kemudian yang menarik untuk MBKM itu adalah yang di semester 6 ini, teman-teman, ya. Semester 6 ini untuk program studi EP itu menerapkan 20 yang saya beri tanda kotak strip-strip itu 20 7 skema itu maksudnya 9 skema. 9 skema 20 SKS. Jadi di semester 6 itu kalian boleh berkegiatan apa saja. Pengen magang, kamu ambil magang. Pengen asistensi mengajar, kamu bisa ambil asistensi mengajar. Pengen penelitian riset yang tadi saya jelaskan, bisa ambil. Yang punya keinginan bela negara, ya silahkan bisa ngambil. Ya, nanti tergantung dari program masing-masing program studi. Nah, polanya untuk MBKM itu kira-kira seperti itu. Ya, nanti tergantung dari prodi masing-masing. Bisa berbeda di SKS-nya ya, tapi totalnya nanti akan totalnya tetap 144 SKS sampai kalian lulus pendidikan sarjana. Jadi nanti begitu KRS, nanti kalian sudah harus merancang nih, aku pengen mamanya di semester 6 lah, aku pengen jadi mahasiswa merdeka gitu. Nah, nanti sudah mulai lihat-lihat, lirik-lirik ke informasi-informasi tentang kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan, teman-teman sekalian, mohon dihafalkan, untuk bisa mengetahui sistem secara menyeluruh, kalian harus mengetahui beberapa alamat yang harus kalian catat dalam catatan kalian. Yang pertama adalah kalian harus mengenal siakat.janabadra.ac.id ya Pak Nizar ya, betul ya? Ya, itu untuk sistem KRS-nya di Jana Badra. Oke, jadi dihafal tuh siakat.janabadra.ac.id. Kemudian yang pengen melakukan kegiatan Merdeka Kampus Merdeka, kalian untuk Jana Badra harus terikot di janamerdeka.janabadra.ac.id. Oke, saya ulangi, janamerdeka.janabadra.ac.id. Oke, jadi yang akan melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, artinya menempuh SKS itu selain origin prodi, itu harus melaporkan di janamerdeka.janabadra.ac.id. Ya, jadi modalnya ada siakat.janabadra.ac.id, kemudian janamerdeka.janabadra.ac.id. Oke. Kemudian kalian juga harus menghafalkan alamat situsnya untuk kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, ini situsnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemdikbud, kampusmerdeka.kemdikbud.ac.id. Mungkin nanti Mas Jalu bisa membantu untuk memberikan alamat-alamat itu di chat room biar dicatat oleh teman-teman ya. Nanti jangan sampai lupa itu, jadi itu modal utama. Kemudian juga banyak juga sistem-sistem yang mendukung selain itu, yaitu contohnya nanti pembelajaran di Jana Badra itu sebagian besar menggunakan learning management system yang bisa diakses di janalearning.janabadra.ac.id. Kemudian untuk mendukung kampus merdeka yang lain juga ada sistem surat keterangan pendamping ijazah yang ada di janaprotrek.janabadra.ac.id. Jadi itu situs-situs yang harus kalian kenal untuk kalian bisa melakukan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira itu tambahannya dari saya. Budiah, monggo diteruskan untuk yang tadi pembahasan soal KRS. Budiahnya kayaknya tidur ini Pak Nisa. Ya. Sebetulnya kalau pembahasan mengenai KRS memang akan lebih dalam ketika dengan di prodi masing-masing ya Pak. Prodi masing-masing. Kalau di sini mungkin lebih ke pendahuluannya saja, nanti
bisa lebih detail di masing-masing fakultas itu nanti akan diselenggarakan lagi. Kalau sekarang mungkin sifatnya pengenalan dulu. Kemudian kalau akun itu Pak Nizar, akun itu akan dibagikan oleh masing-masing fakultas ya Pak Nizar ya? Betul. Jadi kalau akun itu kan kita ada beberapa ya. Yang pertama mungkin akun si akad. Akun si akad itu dibagikan oleh masing-masing fakultas. Kemudian kalau akun yang Microsoft, jadi Jana Badra itu kita punya dua ya kerjasama, yaitu atau punya dua provider untuk kita pakai Google dan juga pakai Microsoft. Khususnya untuk kegiatan pembelajaran kita pakainya Microsoft. Sehingga setiap mahasiswa akan diberikan akun Microsoft, yaitu NIM-nya itu nim@janabadra.web.id ya, seperti itu ininya. Itu akun itu untuk macam-macam ya, artinya untuk masuk ke office.com, kemudian setelah itu untuk masuk ke pembelajaran lainnya juga bisa. Jadi mahasiswa bisa saling berkirim email menggunakan akun tersebut, bisa untuk membuat ya kegiatan lainnya yang terkait dengan cloud-nya Microsoft dengan akun tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akun lainnya itu ya akun ini ya, akun Jana Protect itu ya. Kalau itu dari daftar sendiri kan bisa ya. Ya. Jana Protect, kemudian juga kalau misal membutuhkan student@janabadra.ac.id itu juga bisa minta ke Siskom untuk dibuatkan akun yang janabadra.ac.id, itu adalah akun Gmail, dan juga dengan akun itu bisa menggunakan bisa untuk memanfaatkan bermacam-macam fasilitas dari Gmail ya, dari Google ya, Google Cloud ya, seperti itu. Ya seperti itu. Dan juga harapan kami dengan kita punya akun-akun tersebut itu juga bisa dimanfaatkan untuk komunikasi ya, artinya ya kita sudah mendorong bahwa kita bisa punya Yammer itu semacam Facebook ya, seperti Facebook tampilannya itu, tapi di dalam Microsoft itu bisa dipakai untuk berbagai komunikasi. Ya itu aja. Mungkin informasi dari kami. Kalau lupa password bisa tanya ke Siskom, yaitu pakai nomor yang dipakai untuk WA blasting kemarin, itu juga bisa dipakai. Kemudian apa lagi? Saya pikir itu sudah semua akunnya, Pak. Oh ya, untuk itu, untuk akun untuk kalau di kampus itu ada WiFi, itu juga bisa dimintakan ke Siskom. Oke, itu aja. Itu akun WiFi itu akun pribadi ya, jadi tiap orang sendiri-sendiri, tidak dipakai bersama. Pak, boleh tanya? Ya. Oke, saya kan angkatan 21 ya, Pak? Ya. Fakultas Teknik ambilnya informatika. Nah, ini yang channel learning ini memang belum bisa diakses, maksud saya memang belum bisa login atau bagaimana? Untuk yang angkatan 21 ya, saya belum bisa login soalnya, Pak. Login office.com bisa nggak? Oh, saya coba ya. Login office.com dulu, nanti baru masuk channel learning. Tapi memang untuk kelas-kelasnya setelah KRS kan harusnya langsung kebuka di channel learning. Tapi ini kita belum siapkan. Ya, nanti pada waktunya bisa untuk pembelajarannya lewat channel learning. Ya, monggo dicoba. Oke, Pak, saya coba ya. Ini formatnya adalah kalau username itu NIM-nya @janabadra.web.id kan? Ya. Oke. Lalu passwordnya adalah U besar, J kecil. U besar, J kecil, B kecil, tanggal lahir, bulan, 2 digit, bulan 2 digit, lalu tahun, tahun 2 digit. DDMMYY. Oke. Nah, itu belum bisa, Pak. Saya login ke Microsoft-nya juga belum bisa. Berarti enggak coba kalau itu nanti
Open Connect Mas, di Open Connect bukan di itunya, ada di bawahnya. Coba. Iya, Open Connect juga nggak bisa. Iya, Saya iya. coba, atau saya share screen kalau boleh, minta izin. Emailnya itu biasanya Mas kalau punya aku tuh, bentar ya. Tunjukkan dulu. Kalau emailnya itu kayaknya, bentar. Tadi NIM-nya berapa ya? Email itu pakai NIM kok Mas. NIMku baru janabadra.web.id. Bukan Iya. Janabadra web. Iya kah? Saya Ya. pakainya, kan yang kemarin di share PDF tuh. Saya ngikutin itu aja sih. Ini ada Bu Fitri dari Fakultas Teknik, mungkin bisa jelaskan Bu Fitri. Berat. Iya, ya Halo monggo. Bu Fitri. Itu nanti Bu Fitri siapa? Bu Fitri. Bu Fitri udah masuk kayaknya. Pak Syahrina. Fitri. Halo. Kalau untuk Microsoft itu kalau ada masalah nanti WA saja kata WA atau nanti saya juga bisa. Ya nanti kita cek ya, kasusnya seperti apa. Apakah passwordnya sudah diganti atau jadi saya cek dulu. Ya, di ini aja di chat ke saya aja itu tadi yang bertanya chat ke saya nanti saya iya, coba Pak. cek ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Halo. Chat private chat atau kemana itu? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau MBKM ini apakah waktunya sefleksibel seperti kelas malam ya? Kan karena kita juga kerja, jadi butuh waktu yang fleksibel. Ya. Kalau itu pertukaran pelajar, misalnya TLPT atau DPT, saya pikir itu bisa fleksibel karena pembelajarannya kan sekarang masih daring. Jadi ya dengan cara seperti itu kan waktunya bisa fleksibel. Tapi kalau sudah luring memang menjadi masalah. Ya nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin bagaimana untuk yang kelas malam apakah program seperti apa yang cocok ya untuk kelas malam untuk MBKM, karena ya tadi kalau keterbatasan waktu itu ya masalah juga. Tapi memang bisa juga memilih untuk tidak memanfaatkan itu ya. Artinya ya sudah karena memang keterbatasan waktu ya selesai dengan kurikulum yang tidak banyak ini MBKM-nya. Itu tetap bisa dilakukan. Tapi memang untuk seperti apa yang bisa dijalankan nanti memang belum banyak program. Yang kita pikirkan sekarang programnya lebih banyak pertukaran mahasiswa, jadi relatif untuk yang kelas malam ya bisa mengikuti. Tapi kalau kegiatan luar kampus itu mungkin kalau misalnya magang pun tidak boleh di kantornya sendiri, misalnya sudah bekerja. Bapak izin bertanya. Ya Mbak, itu Mbak Rusmi mau tanya Pak, bisa? Iya, silakan. Siapa yang tanya? Terima kasih Bu. Begini Pak, karena ini domisili kan di luar Pulau Jawa. Kalau misalnya ini tadi kan disebut Bapak sebelumnya ada kegiatan mandiri
seperti penelitian atau semacamnya gitu bisa. Nah, kalau misalnya itu menginduk pada sebuah yayasan yang menawarkan program di bawah payung kerjasama MBKM gitu, untuk mengusulkannya ke kampus, bagaimana prosedurnya Pak? Apakah itu diizinkan atau memang harus hanya melewati prosedur yang dari kampus Jana Badra saja? Kiranya itu Pak, terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan sih ya dengan oleh Pak Nindya, memang untuk kegiatan MBKM itu betul-betul merdeka dalam artian tidak harus mengikuti apa yang diberikan atau sudah difasilitasi oleh kampus. Misalnya kita mampu untuk mendapatkan program serupa, itu monggo, artinya bisa dilaksanakan dengan catatan harus mendapatkan persetujuan dari prodi ya, karena kan terkait dengan konversi ya, konversi untuk konversi atau penerimaan rekognisi lah, rekognisi dari kegiatan yang dilakukan, dan juga persyaratannya juga standarnya apakah sudah mencukupi atau tidak, kan harus ada dosen pembimbing baik dari Jana Badra dan juga dari tempat tadi kegiatan kemanusiaan. Kalau kegiatan kemanusiaan saya pikir lebih bebas, tapi kalau kegiatan lainnya harus ada tata kelola yang sesuai dengan sesuai dengan penjaminan yang sudah ada standar. Kita juga sudah menyiapkan beberapa aturan yang harus ditetapkan, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bu Erna, tapi prinsipnya bisa ya, cuma memang tadi harus ada standar yang harus dipenuhi untuk bisa disetujui sebagai kegiatan. Nggak apa-apa itu di luar kota juga nggak masalah, itu seperti itu. Atau Bu Erna? Ya. Jadi gini, jadi nyambung juga pertanyaan yang tadi. Jadi pada dasarnya kampus Merdeka Belajar, di mana mahasiswa itu belajar di luar prodi atau di luar perguruan tinggi, itu menjadi hak. Kalau hak itu boleh diambil, boleh tidak. Jadi tidak ada kewajiban bagi saudara-saudara mahasiswa itu harus mengambil di luar. Tetapi memang kita punya tanggung jawab perguruan tinggi itu untuk memenuhi indikator kinerja utama, di mana memang ada target bahwa mahasiswa itu ada yang melakukan kegiatan atau program Merdeka Belajar ini. Jadi karena program-program ini nanti dihargai dengan SKS, seperti pertukaran pelajar itu kan jelas nanti belajar di luar prodi, baik itu di dalam perguruan tinggi sendiri maupun di luar perguruan tinggi lain. Tentunya kalau kita belajar di prodi lain itu kita juga harus mengikuti aturan main dari prodi tersebut. Kalau tadi bagaimana dengan mahasiswa kelas malam yang terbatas, yaitu memang kita tidak bisa dalam arti mengatur waktu kita sendiri, kita harus mengikuti aturan main dari perguruan tinggi ataupun prodi lain tersebut. Kemudian demikian juga magang itu 1 semester, dan ini ada pembimbingnya, nanti dipantau, ada penilaian. Jadi memang untuk program MBKM termasuk magang itu tidak seperti magang-magang yang selama ini mungkin pernah dilakukan. Karena magang ini bisa dikonversi sampai 20 SKS. Jadi bisa dikonversi sampai 20 SKS, sehingga memang lumayan banyak SKS-nya nanti yang bisa diperoleh dengan magang ini. Jadi seperti itu. Untuk penelitian, nah pada dasarnya untuk yang diakui dengan MBKM ini memang harus ada kerjasama ya dengan perguruan tinggi ataupun DUDI, dunia usaha maupun dunia industri. Ya, jadi seperti itu. Di sini sudah ada Bu Wika, ada Bu Fitri juga. Nanti silahkan Bu Fitri mungkin bisa menjelaskan mengenai KRS di teknik. Mungkin Bu Wika bisa mewakili yang ekonomi.
Jadi sebenarnya malam ini hanya semacam tadi Pak Nisar mengatakan baru awal, karena nanti masing-masing prodi, masing-masing fakultas itu akan ada sosialisasi ataupun KRS bersama, khususnya mahasiswa baru akan ada KRS bersama. Bu Wika mungkin bisa menambahkan, ada hal yang perlu ditambahkan Bu Wika? Halo Bu Wika. Kalau enggak Bu Fitri dulu. Halo Bu Fitri. Bu Fitri. Ya Bu. Oh enggak Bu Fitri tolong. Untuk yang teknik ini memberi penjelasan yang teknik. Oke. Ya, terima kasih Bu Erna. Kalau yang teknik mungkin hari Selasa kemarin sudah ada sosialisasi KRS bersama ya teman-teman di Fakultas Teknik. Sudah disampaikan oleh masing-masing program studi. Saya rasa teman-teman sudah bisa ya? Atau saya perlu mendemokan? Demoin aja deh Bu. Demo saja Bu. Oke. Iya Bu, demoin aja. Soalnya kita baru masuk. Iya Bu. Oke, sebentar ya. Ini soalnya jaringan saya juga agak-agak. Oke. Jadi sebentar. Fitri udah jadi co-host belum ini? Sudah kayaknya Bu. Ya. Sudah Bu. Ya. Sudah bisa dilihat ya? Belum. Sudah? Sudah. Oke. Ini di tampilan nampak seperti ini. Sebentar. Ya. Alamat link URL-nya syakat.janabadra.ac.id. Kemudian di sini nanti muncul tampilan seperti ini. Ini sudah ada penjelasannya untuk Fakultas Teknik dan Pertanian warna hijau, Fakultas Hukum warna oranye, kemudian Fakultas Ekonomi warna biru, aplikasi untuk mahasiswanya. Saya mendemokan untuk Fakultas Teknik. Diklik yang warna hijau. Jadi kalau teknik dan pertanian itu sama, warnanya hijau. Ini mohon maaf saya agak internetnya agak kurang bagus. Saya coba, mohon maaf ini saya mencoba salah satu NIM mahasiswa. Kalau defaultnya itu adalah NIM dan NIM. Jadi mahasiswa baru ya, defaultnya adalah NIM dan NIM, username-nya NIM, password-nya juga NIM. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Anda pilih KRS. Di sini ada menu pengambilan KRS. Nah, kemudian nanti dicentang mata kuliah yang dipilih. Kalau mahasiswa baru, itu yang dicentang adalah semua yang ada di semester 1. Ini kan ada keterangannya, ada kode, ada nama mata kuliah, SMT ini adalah semester, SKS ini adalah jumlah SKS-nya, kelas ini adalah kelas A itu untuk kelas reguler, kelas B adalah untuk kelas B atau kelas karyawan. Kemudian jadwalnya Selasa, ada jamnya, ada nama dosennya, kemudian ada kapasitas, dan sudah terisi berapa. Karena ini yang saya contohkan angkatan lama, jadi kalau sudah ada tanda centang-centang ini berarti sudah pernah diambil, ya. Tapi kalau mahasiswa baru, ini centangnya mestinya tidak ada. Jadi nanti Anda memilih mata kuliah yang ada di semester 1 semua. Seperti itu. Kemudian kalau nanti Anda sudah semester 2 atau semester 3, nanti tinggal dipilih saja sesuai
semesternya, mata kuliah yang akan diambil di semester tersebut. Nanti kalau sudah dipilih, sudah dicentang-centang begitu, Anda langsung ke menu status pembayaran. Di sebelah kiri bawah itu ada menu status pembayaran. Nah, kemudian nanti akan muncul ACC KRS di bawah ini. Ini kebetulan karena dia sudah ya, jadi nggak muncul. Kalau belum akan muncul ACC pembayaran, ACC KRS di bawah ini. Bu Fitri, mungkin dicontohkan untuk pengambilan KRS saja, nanti biar saya yang hapuskan. Oh, dicontohkan. Nah, ini ada Mas Muri. Ini sudah pernah diambil. Karena ini sudah hampir semua pernah diambil di contohnya ini. Karena ini angkatan 2016. Saya kembalikan yang tadi ya, Mas. Saya pakai NIM yang tadi, yang pertama. Ini kebetulan angkatan 2016, jadi hampir semua sudah diambil. Sebentar, saya cari yang angkatannya masih agak baru ya. Mohon izin, bisa sambil nunggu untuk bertanya. Oke, silakan Mas. Saya masuk ke itu, saya jadi sipil juga, masuk ke mau ambil KRS, itu habis masuk ke KRS, itu selalu ke home terus. Setelah pilih? Enggak, setelah pengambilan KRS itu saya klik, itu selalu kembali ke home terus. Bentar, ini saya coba ya. Semester, saya coba ini. Begini, kalau diklik. Nah, ini sudah terlihat nampak yang tadi saya klik, Mas. Bisa dilihat ya. Jadi kalau saya pilih nih, misal saya pilih semester 5. Di semester 5 sih. Sebentar. Ini koneksinya yang nggak bagus ya. Nah, ini sudah saya pilih, misal saya pilih 5 mata kuliah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kemudian nanti saya ke status pembayaran. Nah, ini dipilih mau dibayar via BRI atau BNI. Nanti tinggal diklik ACC ini. Nah, kalau lewat BNI akan muncul tagihannya, ada virtual account-nya. Dan kalau lewat BRI menyebutkan NIM untuk membayar SPP variabel. Seperti itu kurang lebih untuk KRS. Selain menu KRS juga bisa melihat nilai UTS maupun KHS. KHS itu adalah nilai semester yang lalu. Kemudian bisa melihat transkrip, nilai seluruh mata kuliah yang pernah diambil selama studi di Jana Badra. Kurang lebih seperti itu untuk yang teknik. Saya kira yang lainnya hampir-hampir mirip. Yang fakultas hukum mungkin juga hampir mirip. Mungkin juga yang fakultas ekonomi ya. Mungkin juga hampir mirip seperti itu. Intinya seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Erna. Terima kasih Bu Fitri. Mas Muri tadi mau menambahi, Mas Muri?
Sama Mas Budi. Sama dosen nih, orang dosen. Ini yang lain mohon tinggi ya. Saya ingin sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan Bu Fitri tadi, bahwa untuk masing-masing fakultas, terutama untuk ekonomi, itu beda dengan yang di teknik dan hukum. Nanti kalau memang tidak bisa login, itu mahasiswa diharapkan untuk datang ke adminnya untuk minta passwordnya. Untuk username memang pakai NIM, cuman passwordnya itu setiap semester itu dirandom dari operator adminnya. Jadi mungkin semester kemarin sama semester besok itu udah beda untuk fakultas ekonomi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Tes. Izin masuk, Bu. Aku masuk. Ya. Gimana, Mas? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marklif Potonengan. Saya biasa dipanggil Marklif. Saya dari Ekonomi Manajemen. Mungkin saya mau tanyakan yang pertama, ini ada nggak sih, Bu, sosialisasi setiap fakultas? Karena kalau misalnya sosialisasi KRS dijadikan satu seuniv seperti ini, saya pikir tidak bagus karena beda sistemnya juga beda. Jadi kira-kira ada atau enggak. Kemudian yang kedua, saya mahasiswa MBKM yang khususnya pertukaran mahasiswa, dan saya lulus di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Yang ingin saya tanyakan, karena di semester ini saya kurang 2 mata kuliah lagi yang harus saya ambil, dan itu saya ambil semuanya di universitas terpilih, universitas yang saya diterima, yang itu di Makassar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya perlu KRS juga di UJB, ataukah saya hanya KRS di kampus saya di Makassar? Terima kasih. Baik. Monggo Pak Nisar. Iya. Bisa saya sampaikan bahwa untuk kegiatan MBKM itu memang akan mempunyai KHS-nya sendiri. Jadi misalnya ya, mengambil sebagian di Jana Badra, sebagian di Makassar, itu nanti akan punya 2 KHS. Itu KRS-nya memang tidak perlu, yang di Jana Badra nggak perlu. Jadi maksudnya kalau yang KRS-nya di Jana Badra berarti yang kuliah di Jana Badra. Tapi kalau tidak ada yang diambil di Jana Badra ya tidak perlu. Nah, nanti setelah selesai yang udah dapat KHS dari yang di Makassar, maka KHS itu akan dibawa ke Jana Badra untuk proses transfer SKS atau rekognisi ya. Jadi itu nanti akan diproses untuk masuk ke transkrip di Jana Badra. Jadi seperti itu jawabannya. Berarti KRS-nya cukup. Misalnya yang di Jana Badra berarti itu mata kuliah yang di Jana Badra. Sementara kalau tidak ada di Jana Badra tidak perlu KRS yang di Jana Badra. Itu aja. Baik. Mau menambahkan bisa? Ya, silakan. Jadi kemarin saya sudah hubungi fakultas, tapi dari pihak fakultas bilangnya harus KRS online di FEB, khususnya karena saya FEB, jadi harus KRS online di Jana Badra, hanya untuk menyatakan bahwa Mas ini atau saya sudah mengambil mata kuliah tersebut. Kalau begitu kira-kira seperti apa, Pak? Bu Wika mungkin bisa menambahkan, Bu Wika, yang dari ekonomi. Halo Bu Wika. Bu Wika. Halo. Sebetulnya, maaf. Tadi yang pertanyaan pertama tadi, nanti masing-masing fakultas akan ada KRS bersama, ya, khususnya yang mahasiswa baru.
Itu akan ada KRS bersama, jadi mahasiswa supaya tidak bingung. Nanti akan dijadwal per fakultas ya Mas ya. Itu. Masih ada? Atau saya tambahkan yang tadi? Ya. Ya, jadi mungkin yang dimaksud di arus KRS di FEP itu memang intinya memang kita harus melaporkan kegiatan kita apa namanya harus mendatakan KRS kita yang di luar perguruan tinggi. Kalau yang kami siapkan itu sebetulnya bisa didaftarkan melalui yang Jana Merdeka, artinya memang halaman tersebut belum ada ya, karena baru rencana akan dibuat. Ada halaman yang khusus untuk yang dari luar masuk ke Jana Badra atau yang Jana Badra yang keluar itu nanti ada tempat pendataannya lah di situ. Tapi kalau untuk KRS itu kan gimana ya? Artinya yang di KRS kan tentunya adalah mata kuliah yang nantinya menjadi penerima konversinya seperti itu. Kalau secara logika kami di bidang informasi memang kalau misalnya memang diminta berarti yang dimaksud itu adalah KRS di mana nantinya mata kuliah yang kita ambil di Makassar tadi itu akan ditransfer ke mata kuliah tersebut sehingga penerimanya sudah siap. Tapi secara sistem prosedurnya adalah yang saya sampaikan tadi. Jadi KHS dari sana, dari Makassar itu setelah dapat maka dibawa ke Jana Badra untuk rekognisi dan transfer nilai ke mata kuliah yang tadi disebutkan sudah diminta untuk KRS tadi. Kemungkinannya seperti itu yang bisa saya jawab seperti itu. Itu Bu Wika mau menambah. Mas Zalu ini Bu Wika dibuka anunya, jangan di mute biar Bu Wika nambah penjelasan dari PPK. Halo, sudah semester berapa Thomas? Mas ini semester berapa? Semesternya berapa ini? Saya semester 7. Semester 7 Mas? Iya. Di apa? Prodinya apa? Prodi manajemen. Oh, prodi manajemen. Prodi manajemen sebenarnya nanti tinggal lapor ke Jana Merdeka saja, Mas. Ya. Lapor ke Jana Merdeka. Kamu semester 7 kan berarti tinggal kurang ini kan sebenarnya, kurang TA kan sebenarnya. Iya, 2 mata wajib. Iya toh, 2 mata kuliah toh. Ya, nanti tinggal ini aja. Jadi yang itu tetap KRS-nya sesuai dengan itu. Kemudian kamu melaporkan diri ke Jana Merdeka, Mas. janamerdeka.janabadra.id. Jadi biar terrecord kamu itu melakukan MBKM di luar kampus gitu. Oke, kamu ikut yang ini ya, programnya Kemdikbud ya, Mas? Iya, yang pemerintah Kemdikbud. Oh iya, ya Kemdikbud toh. Ya Kemdikbud kan diakui 20 SKS. Oke. Jadi nanti apa ya, SKS-mu berlebih tuh ya. Nanti kalau yang mungkin perlu di-drop itu. Ya kan, pasti lebih dari 144 SKS kamu nanti. Lapor di Jana Merdeka saja ya, gitu ya Pak Nizar ya. Biar terrecord. Nanti disiapkan tempatnya untuk mendatakan diri. Mau tanya putus. Tes masuk suara saya. Ya. Iya. Kan saya tinggal 2 mata kuliah, kemudian yang di MBKM Dikti itu harus 20 SKS. Saya sudah ambil 20 SKS di kampus penerima. Itu nanti mata kuliah itu akan tetap masuk di transkrip saya. Berarti nanti kayak kata Pak Nindyo, itu saya lebih dari 144 SKS. Begitu ya? Ya, bisa begitu atau gini Mas. Jadi nanti kan tergantung dari kurikulum ekonomi manajemen. Kurikulum itu kan terdiri dari Origin Prodi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Jadi yang 84 itu origin prodi. Jadi kalau kamu memang mau di drop gitu, ada mata kuliah yang mungkin bisa di drop gitu Pak Nizar ya. Yang jelek mata kuliahnya, tapi harus yang bukan mata kuliah origin prodi Mas. Nah, nanti kamu harus konsultasi dengan Pak Danang terkait dengan kurikulum yang baru. Gitu ya. Bisa saja, boleh saja kamu drop mata kuliah yang kamu anggap mungkin merugikan karena nilainya kecil gitu ya. Tapi mata kuliah itu harus mata kuliah non-origin prodi. Yang tadi saya sampaikan yang 84 itu tadi Mas, itu tidak boleh di-drop. Tapi kalau yang di luar itu bisa di-drop kemudian digantikan dengan yang 20 SKS itu. Baik. Gitu ya. Tapi harus konsultasi dengan Pak Danang karena kami tidak tahu persis kurikulum di ekonomi manajemen. Tapi prinsipnya bisa ya. Ya, sedikit tambahan. Sebetulnya saya menjadi koordinator untuk PMM Jana Badra ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa atau yang perlu disampaikan ke timnya atau ke admin di pengelola lah gitu, pengelola yang di itu lewat saya. Artinya saya sebagai koordinatornya nanti harusnya saya bisa ngontaknya dengan nanti kemarin kenapa itu nomor HP-nya nggak bisa dikirim WA ya. Jadi sampai sekarang saya pikir nggak, ini kebetulan pas bisa ketemu sekarang. Jadi nomor WA yang kemarin itu nomor WA-nya Jana Badra, nanti bisa hubungi saya selaku koordinator. Nanti harapannya bisa membantu saudara kalau ada masalah-masalah yang perlu saya sampaikan ke forum di pengelolanya. Itu aja, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Itu sudah cukup, Bu Tia? Halo Bu Tia. Ya udah ngantuk Bu. Ngantuk. Oke Bu Erna. Ya ini kayaknya udah cukup, udah 9:30 Bu Tia. Oke, baik. Mungkin khusus untuk Fakultas Hukum nanti kita berikan sosialisasi hari Senin malam ya, yang Fakultas Hukum. Nanti bisa lewat Zoom, nanti kita share Zoom-nya berikutnya ya, nanti lewat pengumuman dari pihak admin. Baik, matur nuwun semuanya. Terima kasih semuanya rekan-rekan mahasiswa dan Bu Erna juga selaku Wakil Rektor 1, Pak Nizar yang juga sudah menjelaskan, dan juga Pak Nindyo, Bu Wika, dan Bapak Ibu yang semuanya tergabung di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga nanti semester ganjil tahun angkatan 2021-2022 dapat berjalan dengan lancar ya. Baik itu program kurikulum reguler maupun merdeka. Baik, kita tutup saja nih Bu Erna nih acara untuk malam hari ini karena sudah 9:30 ya, dan dengan mengucapkan hamdalah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat buat rekan-rekan semua. Selamat malam semua. Terima kasih. Selamat malam. Jadwalnya untuk masing-masing. Maaf Bu, mungkin boleh minta file yang tadi di nanti di-upload di YouTube ini. Rekamannya ya, bisa dilihat di YouTube. Ya Bu. Makasih. Kominya dia mulai. Wih, ono Mbak Ina.